Lato artinya aku, Lato artinya Yahudi, Lato-lato artinya aku Yahudi. Waspada guys. Hai guys, welcome back to my channel. Finally, bertemu bersama aku Andi. Dan di kali ini aku akan bahas tentang permainan yang sedang viral, yaitu lato-lato. Dimulai dari video seorang anak yang memainkan lato-lato dengan durasi yang sangat lama. Kini permainan lato-lato sudah menyebar ke seluruh penjuru Indonesia. Jadi setiap aku kemana gitu terdengar suara orang-orang main lato-lato guys. Ternyata di balik permainan anak-anak yang sederhana ini ada kisah kelam di balik permainan lato-lato ini. So kalau kalian penasaran kira-kira kisahnya apa, jangan lupa untuk like, komen, yang pasti subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan setiap kali aku upload video baru. Dan tanpa kelamaan lagi langsung aja kita ke pembahasannya. Awal mula permainan lato-lato ini ternyata sudah ada sejak zaman kerajaan Majapahit. Which is itu kayaknya udah dari zaman batu ya guys. Di zaman itu orang-orang memainkannya dengan cara berkelompok seperti permainan perang-perangan. Bukan hanya terbuat dari batu aja guys. Ternyata lato-lato pada zaman dahulu itu terbuat dari berbagai benda yang menghasilkan bunyi-bunyian saat dibenturkan satu sama lainnya. Bunyi yang dihasilkan oleh masing-masing kelompok akan berbeda. Jadi kayak tergantung benda apa yang digunakan sebagai itu lato-latonya. Hingga pada suatu ketika saat sedang bermain perang-perangan, ternyata timbul seorang korban. Korban tersebut tertusuk dengan bambu hingga akhirnya meninggal dunia dan rohnya bergentayangan. Ih, serem banget deh ini, kok bisa sampai tertusuk bambu, itu kayak nancep gitu di sininya. Hal ini menyebabkan permainan lato-lato dilarang untuk dimainkan kembali. Nah, hingga akhirnya di tahun-tahun berikutnya, permainan ini ditemukan kembali oleh seorang budayawan dari Jawa yang mengerti sejarah kelam di masa lalu tersebut. Sayangnya, sang budayawan tersebut menyembunyikan cerita mistis di balik lato-lato tersebut. Sehingga akhirnya korban lato-lato tersebut menuntut balas dan membunuh hampir semua orang yang mengikuti permainan tersebut. Oh, I don't know, ini cerita fiktif atau real. Ini aku dengar dari seorang YouTuber channel horor mistis indigo gitu yang menceritakan tentang lato-lato ini. Oke, jadi itu sedikit sejarah kelam tentang permainan lato-lato. Aku nggak tahu apakah itu real atau hanya cerita fiktif, tapi itu aku ambil dari cerita seorang YouTuber. Nanti aku kasih linknya di bawah sini. Dan next ini kita akan membahas tentang kejadian-kejadian bocil-bocil yang dialami saat bermain lato-lato. Bahkan sampai parah banget gitu akibat kena bulutan-bulutan lato-latonya itu kan kayak keras banget ya guys. Nah, seperti ini ada beberapa artikel yang aku baca akibat dari permainan lato-lato. Nah, yang pertama ini ada artikel yang berjudul Lato-lato makan korban, anak di Kalbar harus operasi mata, siswa dihimbau tidak membawa ke sekolah. Seorang bocah berusia 8 tahun terpaksa harus menjalani operasi mata sebelah karena bermain lato-lato ini. Kejadian ini menimpa anak laki-laki yang berusia 8 tahun di Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Ayah korban yang bernama AJ menceritakan saat kejadian tersebut terjadi pada tanggal 27 Desember tahun 2022. Waktu itu anaknya si AN itu lagi main lato-lato di rumah temennya. Terus saat pulang ke rumah, tiba-tiba matanya tuh udah merah aja guys. Terus kan sama bapaknya ditanya nih, ini kenapa kok mata kau bisa begitu? Awalnya ini anaknya nih nggak mau ngaku guys, nggak mau cerita. Tapi setelah kayak didesak gitu, akhirnya dia menceritakan kalau lato-latonya itu, bulut-bulutannya itu pecah dan serpihannya tuh kena matanya gitu. Kok bisa ya? Tapi emang sih kalau misalkan kita kenceng banget emang mungkin akan terbentur sangat keras, duar, terus akhirnya pecah sampai kena mata. Wah, bahaya juga ya guys. Awalnya anaknya ini kayak ditaruhlah ke klinik, tapi ternyata si kliniknya ini ngerujuk untuk dibawa ke rumah sakit dan ternyata matanya ini harus dioperasi guys. Tapi untungnya operasinya berjalan dengan lancar dan kini keadaannya udah membaik sih. Sempat beredar kalau kejadian itu terjadi di lingkungan sekolah. Tapi ternyata enggak guys, kejadian itu terjadi pada waktu libur sekolah di rumahnya, bukan di lingkungan sekolah gitu. Terus guys, pihak sekolah dari anak itu yaitu SD 07 Sungai Raya itu kayak menjelaskan kebenaran tentang informasi yang menyebar di sosial media. Ya intinya pihak sekolah menjelaskan kalau kejadian itu terjadi di luar sekolah pada saat liburan, bukan waktu kayak jam pelajaran gitu. Dan semenjak ada kejadian tersebut, sekolah-sekolah itu yang anak-anak SD, SMP itu melarang untuk membawa lato-lato dan memainkannya di lingkungan sekolah karena takut kejadian-kejadian seperti ini. Tapi kayak
parah banget ya. Aku pikir kayak lato-lato ya biasa aja. Aku pernah main dan itu susahnya setengah mati, kayak susah banget guys. Aku pikir gampang, lihat doang, ternyata susah. Terus next ini ada kejadian lagi nih guys. Lato-lato makan korban tergelilit ke leher bocah nih. Oh, apalagi nih. Tuh kalian lihat kan itu talinya tuh sampai ngelilit di leher gitu tuh, mainnya gimana? Kan lato-lato kan main di tangan, kok bisa sampai ke leher? Itu sengaja dililitin apa gimana? Tapi emang si anak-anak kecil tuh emang kalau penasaran tuh sampai segala cara dicoba gitu kan. Mungkin mau begini kali mainnya, diputar-putar gitu kali lato-latonya. Tapi ya kita sekarang harus mengawasi adik-adik kita, kalau punya adik jangan sampai main lato-lato sampai begini ya, ngaco ini mah. Dulu nama aja macem-macem, bengkok nawali liwat kan. Kediret gulumu ya apa kan? Kan dari sekolah balik, angel langsung di. Ika sudah ikut tadi. Arah gunung lato-lato di kain sawucul. Last but not least, ini ada artikel lagi nih. Kecium lato-lato, mata bocah ini bengkak gak bisa melek. Masih mau tetap main? Kalau aku sih enggak ya guys. Video yang diposting oleh Iyut Sakina ini menjadi viral di TikTok dan mendapatkan perhatian dari para netizen yang menontonnya. Melalui video berdurasi singkat itu, Iyut memperlihatkan seorang anak laki-laki yang matanya bengkak dan membiru akibat terkena bola dari lato-lato yang sedang ia mainkan. Ini emang parah banget sih guys. Tapi guys, yang menjadi perhatian netizen bukan karena matanya yang biru itu, tapi udah tahu matanya biru begitu, si bocah ini tetap mainin lato-lato gitu, kayak nggak ada trauma-traumanya anjay. Kalau aku mah udah nggak mau guys. Ya kalah. Bareng ntar biar bareng ini siapa yang kalah. Enggak kapok-kapok sih main lato mulu. Gimana guys menurut kalian? Apakah kalian tim ngikutin permainan viral ini? Apakah kalian jago memainkannya? Coba komen di bawah. Kalau aku sih enggak ya guys. Terus guys, sebenarnya ini tambahan ini juga harus dibahas karena ini netizen ada idenya. Ini ada yang bilang nih, ternyata lato-lato itu teori konspirasi Freemason dan Illuminati guys gitu. Lato artinya aku, lato artinya Yahudi, lato-lato artinya aku Yahudi. Waspada guys. Oh, gara-gara segitiga begini dikaitkan dengan Illuminati, dikaitkan dengan Dajjal. Wah, ini mah cocok logi banget sih. Tapi kalau aku sih nggak kepikiran sejauh itu, kayak wah main lato-lato berarti kamu Yahudi, main lato-lato berarti kamu kayak murtad. Kan enggak, ini kan cuma just for fun dan cuman game. Nggak mungkin sebegininya sampai dikait sama Illuminati. Kadang-kadang nih ente, kadang-kadang nih ya. Oke guys, gitu aja pembahasan kita tentang permainan lato-lato yang ternyata menyimpan banyak misteri dan kisah kelam banget loh guys. Nah, menurut kalian gimana? Kalian mungkin pengen coba main lato-lato? Komen di bawah. Dan kalau kalian ada ide buat konten aku berikutnya, kalian bisa komen di bawah. Kak, bahas ini dong, nanti aku bikinin. And thank you so much for watching and I'll see you in the next video. Bye-bye!